Sepertinya Tai Lun ingin balas dendam dengan ucapan Tong Yao pada saat disiaran langsung. 再一次用热烈的掌声。我总觉得心里有点慌，不知道怎么回事。知道，来，是要搞事情啊！居然百里分分钟被秒。一开始这5人在中路抱团，什么操作？ Di sini pertandingan terus berlangsung. Tai Lun selalu mengincar Tong Yao dan berusaha memusnahkan Tong Yao. Bahkan anggota lain heran kenapa Tai Lun hanya berfokus mengincar mid lane. Si Cheng merasa sangat berisik, dia pun membantu Tong Yao menghajar Tai Lun. Namun tim lawan tidak gentar sama sekali dan tetap berusaha mengincar Tong Yao dan akhirnya Tai Lun berhasil membunuh Tong Yao. 完全可以上英雄救美集锦的榜首。到底想干什么？看了10几分钟比赛。 Para fans sangat kesal dan komentator berkata, permainan ini seperti tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Karena mereka tidak berfokus untuk menghajar tower, malah fokus mengincar Tong Yao dan sepertinya ada dendam pribadi. Pertandingan semakin lama semakin seru, di mana mereka saling berlawanan. ZGDX sudah sampai di markas lawan dan berusaha menghancurkan. Namun Tai Lun tetap fokus mengincar Tong Yao. Tapi pada akhirnya pertandingan dimenangkan oleh ZGDX. Para fans bersorak-sorak untuk kemenangan babak pertama ZGDX. Saat mereka kembali ke ruang istirahat, Tong Yao sangat kesal banget dengan cara permainan Tai Lun. Dia pun meminta mereka melaporkan kecurangan Tai Lun jika Tai Lun masih bermain dengan cara demikian. Tong Yao pun pergi meninggalkan mereka dan menuju ke toilet. Saat keluar dari toilet, Tong Yao telah ditunggu oleh Tai Lun. Tong Yao ingin segera pergi meninggalkannya, namun Tai Lun menghalanginya dengan tangannya. Tai Lun memegang tangan Tong Yao supaya tidak bisa pergi. Tai Lun mempermasalahkan perihal siaran langsung Tong Yao yang tidak mau menyangkal berita heboh yang dialami Tai Lun. Tong Yao pun akhirnya tahu permainan Tai Lun kali ini benar-benar untuk balas dendam kepadanya. Tong Yao pun berusaha memandang sekeliling mencari seseorang. Tai Lun menyadari Tong Yao mencari Si Cheng. Namun dia berkata Si Cheng tidak ada. Mereka sedang di ruang istirahat. Tong Yao pun menggunakan jurus menggigit untuk melepaskan tangan Tai Lun. Tai Lun kesakitan dan melepaskan pegangannya. Dia pun melihat tangannya yang berdarah. Pertandingan babak kedua pun dimulai, di mana Tong Yao selalu memandang ke arah Tai Lun. Si Cheng bertanya kenapa muka Tong Yao sangat pucat. Tong Yao berkata tidak apa-apa, namun Tong Yao masih menoleh ke arah Tai Lun. Si Cheng menyadari ada yang aneh, dia pun sekali lagi bertanya, kenapa kamu lirik-lirikan dengan tim lawan? Tong Yao pun berusaha memberikan alasan lain. Si Cheng risih dengan kelakuan Tong Yao. Dia meminta Tong Yao untuk fokus dulu bermain, dan dia memintanya menjelaskan setelah selesai pertandingan. Jika tidak memberikan penjelasan, Tong Yao tidak diizinkan untuk masuk ke dalam rumah. Namun di sisi lain para fans menyadari jika tangan Tai Lun sepertinya sedang terluka. Beberapa orang merasa khawatir akan mempengaruhi kompetisi. Pertandingan kedua segera dimulai, mereka memilih beberapa hero, dan mereka pun sudah siap untuk bertanding kembali. Permainan masih sama seperti babak pertama, di mana Tai Lun masih mengincar Tong Yao, namun kali ini Si Cheng juga tidak mau kalah. Dia pun memburu Tai Lun habis-habisan sampai Tai Lun terbunuh. Kali ini mereka mengubah cara permainan untuk melindungi Tong Yao dari Tai Lun. Permainan pun dipimpin oleh ZGDX dengan sangat ganas. Mereka pun berhasil mengajar musuh. Mereka pun bersiap menyerang tower lawan, namun Si Cheng tidak ikut menyerang lawan. Dia malah menunggu Tai Lun untuk hidup kembali. Setelah hidup, Si Cheng langsung menghajar Tai Lun hingga mati kembali. Dan akhirnya pertandingan babak kedua pun dimenangkan kembali oleh tim ZGDX. Mereka pun kembali ke markas. Xiaopeng dan Lauke dan Tong Yao berbicara mengenai traktiran. Namun Xiaopeng dan Lauke mendadak berhenti karena tahu Si Cheng sedang menunggu Tong Yao. Tong Yao tidak memandang ke depan lalu menabrak Si Cheng. Xiaopeng dan Lauke pun buru-buru kabur. Si Cheng meminta Tong Yao berpikir dahulu sebelum berbicara, dan dia menunggu penjelasan Tong Yao.
Tongyao menceritakan kronologis kejadian yang dialami. Dia diminta untuk bungkam dan Tailun akan mengalah. Namun Tongyao tidak butuh hal itu. Tongyao pun berkata dia menggigitnya dan kabur. 然后咬了他一口，就跑了。 Si Cheng meminta Tongyao untuk mengatakannya ulang. Tongyao pun berkata dia menggigitnya. 是你 Kau 说不 bilang 让我 tidak 打 boleh 人的。 pukul jadi aku gigit. Si Cheng kesal banget dan ingin menggeplak kepala Tongyao. Dia pun berkata Tongyao tidak boleh masuk dan tidak boleh ke sebelah juga. Si Cheng meninggalkannya dan dia menutup pintu. Si Cheng meminta mereka semua untuk tidak membukakan pintu untuknya. Tongyao pun mengirim pesan kepada Xiaopeng untuk meminta bantuan. Namun Xiaopeng berkata dia tidak bisa. Tongyao benar-benar tidak diizinkan masuk sama sekali. Dia berada di luar sampai malam hari. Namun Tongyao memikirkan sebuah ide di mana dia melihat ada abang antar makanan. Dia menahan makanan itu supaya ada trik dia untuk masuk ke dalam. 要么 Dia mengirim pesan dan memberikan dua pilihan supaya dia bisa masuk. Tongyao menyadari pintu telah dibuka, dia pun masuk membawa makanan itu dan semua kesenangan menerima makanan. Dan saat Tongyao ingin mengambil jatahnya, Si Cheng menahannya dan berkata tidak ada punyamu. 有，我 Tongyao 看 merasa 到 ada 了 bagiannya. Si Cheng memintanya makan di tempat lain. Si Cheng yang bertanya apakah kamu tahu kesalahanmu. Tongyao pun menjawab tahu. Berikutnya jika terjadi lagi, dia akan kabur memanggil polisi. 叫救命！ Si Cheng bertanya sekali lagi, meneriaki siapa? Tongyao pun berkata, ia akan memanggil kamu. 你 Si Cheng memintanya untuk duduk dan makan. Keesokan paginya Tongyao turun membawa dabing. Si Cheng kepo dia mau kemana. Tongyao berkata dia ingin membawa dabing menjadi sultan. Tongyao pun berjalan keluar. Si Cheng memberhentikan mobilnya dan meminta Tongyao masuk. Dia berkata dia akan mengantar Tongyao sekalian pergi cuci mobil. Tongyao bingung bukannya semalam baru cuci mobil. Akhirnya Si Cheng pun mengantar Tongyao. Dia meminta Tongyao tidak kemana-mana dan dia akan menjemputnya. Tongyao membawa dabing untuk dirawat, namun Tongyao bertemu dengan pacar Tailun yang juga membawa kucingnya untuk perawatan. Mereka berdua berbicara, di mana wanita itu berkata kucingnya stres karena keramaian, jadi sedang sakit. Dia meminta bantuan Tongyao untuk menjaga kucingnya sejenak karena dia ada kerjaan di kantor. Dan Tongyao berkata jika tidak ingin memeliharanya, kenapa membeli kucing ini? Dia pun menyinggung perihal secara langsung Tailun. Wanita itu hanya bisa terdiam dengan muka yang 我 sedih. 听到了。 Si Cheng kembali menjemput Tongyao. Dia bertanya kenapa kucing Tailun ada padanya. Tongyao menjelaskan kenapa kucing itu berada padanya. Tongyao bertanya akan terkena sanksi berapa kali pertandingan jika dia mencuri kucing ini. 发生什么事 Si Cheng merasa Tongyao sudah gila. Dabing pun telah selesai dirawat dan fans Tailun kembali menjemput kucingnya. Si Cheng pun mengajak Tongyao untuk segera pergi, namun Tongyao selalu melihat ke arah kucing itu. Si Cheng meminta Tongyao untuk tidak berpikir yang macam-macam dan segera pergi. Sampai di GH, Tongyao menonton siaran langsung Tailun. Dia pun ngoceh nggak jelas sambil nonton. 工作人员带他去打针代替我，嗯，感冒而已。现在 Si Cheng ingin mematikannya namun dihalang oleh Tongyao. Dia merasa dia ingin melihat sejauh mana aktingnya Tailun. Saking kesalnya, Tongyao berkata pelajaran hidup yang berharga adalah pria di kalangan e-sport tidak ada yang bisa diandalkan. Anggota yang mendengar langsung memandang ke arah Tongyao. Begitu juga Si Cheng, dia pun protes dengan ucapan Tongyao. Dia merasa Tongyao tidak dapat pria baik, terus berbicara semaunya. Tongyao kesal dan protes dengan ucapan Si Cheng. Tongyao pun meminta Si Cheng katakan, ada berapa banyak pria baik di e-sport yang ganteng, sabar, tidak merayu wanita dan tidak berbohong. Si Cheng pun berkata ada. 谁啊？ Tongyao bertanya siapa, dan Si Cheng berkata aku. Si Cheng memegang tangan Tongyao. Dia bertanya apa Tongyao mau mencobanya. Semua memandang dan Xiaopeng bingung apa yang terjadi. Tongyao pun diam seketika. Si Cheng pun melepaskan tangannya dan berkata dia hanya ngetes ekspresi Tongyao saja. Si Cheng pergi meninggalkan Tongyao mengambil minuman. Padahal dia juga sangat tegang dengan apa yang diucapkan barusan. Anggota bergosip keanehan yang dilakukan Si Cheng. Namun Lau Mau tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh mereka. 队长最近爱喝水了。 Keesokannya berita Tailun kembali heboh, di mana dia kembali terkena gosip berpacaran dengan fansnya. Namun fansnya yang dianggap berkencan yang bernama Guo ini dibully di sosmed. 太轮劈腿，太轮骗，有图有真相。 DQ5 打野说服 Selain itu, Tailun juga digosipkan terlalu egois. Dia dikatakan sebagai seorang yang selalu ingin dituruti apa yang dia minta atau dia inginkan. Nama Tailun di sini sangat hancur. Namun Tongyao merasa kasihan terhadap Guo dibully habis-habisan oleh para netizen. Fans Tailun ini pun memutuskan untuk pergi. Dia sedikit mengenang memorinya bersama Tailun.
Padahal dia tidak bersalah sama sekali, namun dia harus menerima bulian. Semua memojokkan dan berkata Tailun terkena sanksi karena dirinya. 有请他们的队长 Dragon 分享一下比赛。人呢可以陪伴我们一直走。可以跟你合张照吗？ 3、2、1。你往外说的嘛。许泰伦没竞赛了。想到最后 Keesokan harinya, Tongyao pergi ke suatu tempat di mana hujan lebat, lalu disambut oleh staf dan diberikan payung. Namun Tongyao melihat Guogo sedang berjongkok di bawah hujan. Tongyao menghampirinya. Tongyao pun mendengar curhatan-curhatan dari Guogo. Tongyao pun tidak banyak bicara dan memberikan payungnya kepada wanita itu. Tongyao masuk ke ruangan dan bertemu Si Cheng. Si Cheng melihatnya basah kuyup, dia menyerahkan handuk untuk Tongyao. Tongyao pun bercerita jika dia bertemu dengan fansnya Tailun. Dia sangat kasihan dengan wanita itu. Tongyao pun makin merasa apakah orang di dunia e-sport memang tidak pantas untuk dicintai. Si Cheng merasa hal ini tidak seburuk yang dibayangkan Tongyao. Si Cheng menjelaskan, orang ZZDX semuanya baik-baik dan bahkan mereka selalu di markas. Si Cheng merasa jika Tongyao sudah memandang dunia e-sport seperti ini. Hal ini pun menjadi kekhawatiran dirinya dan hal ini akan menjadi sangat repot baginya. Dia merasa masih banyak pria baik di lingkungan ini, tidak bisa semua dipukul rata, ada juga yang kaya, ganteng, yang jago dan tidak berkencan dengan fans. Tongyao pun bertanya memangnya siapa? Si Cheng menjawab, aku. Jadi mau coba atau tidak? Tongyao pun bingung coba apaan. Si Cheng sekali lagi menjawab, aku. 谁啊？我要不要试一试？是什么？我